Ya, jumpa lagi kepada podcast Satu Langkah untuk Selangkah Lebih Maju yang ada di LPPM Widya Pratama ya. Kali ini adalah podcast pertama kali ya. Kita podcastnya lagi awal-awal ini ya. Mungkin masih banyak kekurangan ya, tapi mohon nanti kita banyak perbaikan ya. Dan di sini sudah hadir narasumber kami ya, yaitu tamu kami yaitu Ibu Tia Siregar ya, salah satu staf dari HR LPPM Widya Pratama ya. Dan beliau ini sudah bekerja itu cukup baik sehingga menjadi tim yang baik juga membantu mengembangkan Widya Pratama lebih maju lagi ya. Mungkin bisa diceritakan kenapa di awal Bu Tia memilih LPPM Widya Pratama sebagai tempat pekerjaan Ibu Tia. Silakan Bu Tia. Nah, sebetulnya kalau dibilang memilih, saya enggak milih. Saya mengambil semua kesempatan yang ada. Tapi LPPM Widya Pratama yang memberikan saya paling awal kesempatannya. Jadi memang waktu itu lucunya adalah setelah saya udah beberapa bulan di LPPM Widya Pratama, baru kayak ada notis bahwa ya itu ada pemberitahuan soal lamaran lebih lanjutnya nggak diterima. Ya kan saya nunggunya kelamaan ya, udah berbulan-bulan gitu. Untungnya ada LPPM Widya Pratama yang mau memberikan saya kesempatan. Itu sih Pak Andri. Dan saya ketika dikasih kesempatan itu, saya ndak kayak wah apa itu LPPM Widya Pratama, saya belum pernah dengar, terus saya nggak ngambil kesempatan itu tindakannya sangat tidak baik Pak Andri, karena saya sedang mencari pekerjaan, masa saya diberikan kesempatan cuman karena namanya saya belum kenal, terus saya buang kesempatan itu. Enggak Pak Andri. Saya langsung betul. Ketika dikasih ITES waktu itu pertama kali, saya benar-benar ngerjain beneran tuh Pak. Mungkin punya saya berapa lembar ya, 3 lembar ada ya Pak ya, panjang-panjang ya Pak ya, panjang-panjang. Dan terus waktu itu Pak Andri juga memberikan kesempatan untuk saya membuat video perkenalan gitu ya, video perkenalan. Kayak kalau rekan-rekan inget di bank-bank itu kan biasanya kalau mau masuk tuh disuruh bikin intro pakai baju hitam putih gitu. Nah saya ngikuti itu. Ketika saya ditugasi untuk membuat video perkenalan, saya ikut Pak yang di video-video perbankan tuh saya cari inspirasi gitu. Jadi saya membuatnya dengan totalitas juga, tidak semalam aja. Saya bikin skrip dulu, terus saya latihan pengucapan di depan kamera, terus saya edit. Ya untungnya itu berkesan, untungnya itu berkenan di LPPM, jadi saya diberikan kesempatan untuk bergabung. Terima kasih LPPM Widya Pratama. Ya oke ya, berikan tepuk tangan ya untuk ya Tia Siregar ini ya, karena juga selama ini banyak orang mengatakan bahwa generasi Z itu adalah generasi kudu loncat, generasi Z itu adalah generasi yang tidak loyal, generasi Z itu generasi yang mudah stres dan banyak cepat keluar, tidak punya daya tahan yang baik. Namun kenyataannya setelah kami merekrut Tia Siregar ini selaku generasi Z juga ya, tidak semua generasi Z itu seperti yang dikatakan di media-media itu ya. Dan kami buktikan generasi Z seperti Bu Tia ini juga ada. Bahkan generasi Z seperti Bu Tia ini memberikan ide-idenya, memberikan sumbangsihnya lebih seger ya, memberikan inspirasi sehingga memberikan warna baru. Contohnya sebelum ada program podcast ini, kami punya program namanya Level Up. Ya, memang Level Up memang saya bangun, tetapi Tia ini memberikan inspirasi baru. Pak, gimana sih kalau kita bikin podcast seperti ini? Dan itu ide bagus, ide brilian yang disumbangsihkan salah satunya adalah dari generasi Z seperti Ibu Tia ini ya. Dan mungkin bisa diceritakan kiat-kiatnya untuk menjadi generasi Z yang punya daya tahan dan baik, dan bisa berkarir dan bisa punya masa depan yang bagus. Itu bagaimana Bu Tia, bisa diceritakan Bu Tia? Ya, kalau tips dari saya mungkin gini ya Pak Andre, karena kondisi setiap Gen Z itu beda-beda ya. Saya cukup ada privilege, makanya saya mungkin bisa ada di sini karena saya ada privilege juga gitu ya. Nah mungkin ada generasi Z yang juga tidak ada privilege, tapi jangan patah semangat. Nah kalau dari saya itu tipsnya adalah ketika dikasih kesempatan dari mana aja gitu, dari manapun, kita ambil dulu kesempatannya, kita totalitas dulu Pak Andri, karena saat ini banyak sekali terjadi PHK di mana-mana.
sehingga persaingan tentunya meningkat Pak Andre. Persaingan antara satu dengan yang lainnya tuh meningkat, jadi kita harus punya keunikan sendiri. Nah, totalitas itu menjadi salah satu keunikan yang harus kita miliki, karena Gen Z itu selalu dicap tidak totalitas dalam kerja. Kayak misalnya Tenggo itu Gen Z banget itu Pak, kayak bahkan itu dibudayakan di TikTok, kayak kita tuh jangan apa ya istilahnya, kita suruh datang tepat waktu ya kita pulang harus tepat waktu gitu. Kalau bahasanya begitu. Kalau kita harus datang sebelumnya ya kita kalau bisa pulangnya Tenggo gitu. Itu tuh budaya yang gitu rekan-rekan. Ya memang ada jam kerja, ada jam pulang memang, tetapi yang hal seperti itu mungkin kalau misalnya untuk berjuang untuk karir itu jadi minus ya. Jadi di mata HRD sendiri tuh kayak seperti aduh, kok dia kerjanya kurang in di perusahaan tersebut gitu. Jadi jangan seperti itu sih menurut saya Pak Andre, untuk membedakan kita dari yang lainnya. Kalau memang mau kayak begitu enggak apa-apa, tapi udah banyak tuh yang seperti itu. Banyak Pak Andre. Jadi kalau kita mau unik, mungkin dimulai dari situ dulu. Dimulai dari attitude-nya kita diperbaiki terlebih dahulu gitu sih Pak Andre. Oh iya. Ya, jadi tidak semua generasi Z digebyah uyah jelek semua. Maksudnya seperti itu ya, tidak uyah terus tidak punya kuat mental. Betul. Kalau kita itu menyadari generasi Z itu punya potensi-potensi yang bagus ya, dengan apanya? Dengan teknologinya, dengan kekiniannya. Itu bisa memberikan warna baru, dan itu semangatnya contohnya seperti Ibu Tia di sini bisa di ATM. ATM itu apa? Amati, tiru, modifikasi. Dan saya ajak, ayo generasi Z, Anda pasti juga mampu, sanggup menjadi generasi yang membangun, generasi yang bisa mendukung namanya perkembangan dan kemajuan dari perusahaan, tempat lapangan kerjaan dan bangsa kita ya. Karena generasi berikut seperti Anda, generasi Z itu adalah generasi penerus dari generasi-generasi yang sebelumnya. Oke, untuk itu bisa di closing statement oleh Bu Tia ya. Mungkin ada kata-kata penutup apa yang bisa menginspirasi rekan-rekan dari generasi Z yang lain sepantaran dengan Bu Tia? Ya paling penting adalah kita urusin aja diri sendiri dulu. Kompetensi kita itu dilihat, kita ngecek sendiri kita tuh bisa apa, kita itu uniknya di mana Pak Andre, karena itu penting. Karena perusahaan tentunya akan melihat kalau istilahnya Pak Andre sapi ungu gitu ya. Sapi ungu. Jadi kamu yang berbeda, kamu punya nilai yang berbeda sedikit aja, mungkin perusahaan kayak lebih menotis kamu gitu, dan kamu akan punya potensi. Kalau lebih baik hatinya tuh diniatkan yang baik dulu ketika masuk perusahaan tuh, niatnya baik. Oh, saya mau membantu perusahaan untuk berkembang lebih maju. Jadi ya jangan untuk karena supaya saya dibayar aja gitu ya. Memang kita perlu uang untuk hidup, tapi jangan berhenti di situ aja. Hidup itu terlalu sia-sia kalau kita cuma buat cari uang, guys. Oke, terima kasih ya. Tepuk tangan kembali lagi untuk Bu Tia. Terima kasih Pak Andre. Inspirasinya untuk kita semua, dan Bu Tia sampai ketemu lagi besok kalau waktu kita undang lagi untuk kita berikan inspirasi yang bagus untuk para pemirsa di sini. Salam Widya Pratama, solid dan maju.